Sejak 2017, Lingkar Temu Kabupaten Lestari atau LTKL sebagai asosiasi pemerintah kabupaten telah bekerja secara gotong royong bersama 26 mitra utama yang berupaya mendorong transformasi 9 kabupaten anggotanya menjadi Kabupaten Lestari. Dengan total jumlah luasan hutan sebesar 5,5 juta hektar dan hampir 2 juta hektar gambut, LTKL berusaha menjawab pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa menjaga kelestarian 50% hutan, gambut, dan ekosistem penting di dalam yurisdiksi kabupaten dengan memastikan setidaknya 1 juta keluarga yang hidup di dalam dan sekitar ekosistem dapat meningkat kesejahteraannya? Memasuki fase tunggu di tahun 2024, kabupaten anggota LTKL memantapkan langkahnya untuk menuju 2045 dengan bertransformasi pada ekonomi lestari yang memulihkan dan kembali ke akar. Realitanya, saat ini kabupaten-kabupaten anggota dihadapkan dengan dorongan ekonomi yang didominasi oleh industri ekstraktif. Dan sebagai akibatnya, deforestasi dan kerusakan lingkungan yang menyebabkan ancaman bencana banjir maupun kebakaran masih terus terjadi. Sangat penting untuk menemukan keseimbangan dinamis dengan memperhatikan ambang batas ekologi dalam mendorong ekonomi lestari di kabupaten. Oleh karenanya, kini terdapat 2 jalur transformasi yang didorong secara gotong royong. Kabupaten LTKL yang dominan area perkebunannya sedang bergerak menuju pemulihan melalui pengembangan rantai pasok komoditas berkelanjutan. Di sisi lain, kabupaten anggota yang lebih dari 70% kawasannya berupa tutupan hutan, tengah mendorong pengembangan komoditas berkelanjutan yang berasal dari keanekaragaman hayati melalui inovasi berbasis alam. Untuk mencapai keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan, berbagai kerja kolaborasi ini perlu didorong secara lanskap. Tentunya dengan menggunakan pendekatan kebijakan berbasis cerita kesuksesan. Di mana berbagai sinyal perubahan ditangkap dan diolah menjadi cetak biru untuk direplikasi guna menciptakan perubahan sistem dalam skala besar, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Seiring berjalannya waktu, modalitas maupun kunci penggerak bagi kabupaten untuk bertransformasi mulai terlihat dan tercapai. Dari sisi transformasi kebijakan maupun tata kelola pemerintah kabupaten, mulai dilakukan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, melalui lahirnya berbagai peraturan bupati yang menjadi basis pembangunan lestari di kabupaten dan berbagai kebijakan inovatif lainnya. Hal ini didukung dengan geliat proses multipihak dan terbentuknya berbagai sentra kemitraan atau forum multipihak di kabupaten, seperti Sekretariat Bersama atau Sekber Sintang yang berhasil mendorong program bersama dan memonitor capaian dengan peta gotong royong. PUPL Aceh Tamiang yang melakukan pemantauan deforestasi dan sertifikasi ISPO petani sawit swadaya, juga PUKL Musi Banyuasin yang menjalankan dashboard monitoring tutupan area hutan. Dari sisi bisnis dan investasi lestari, portfolio inovasi berbasis alam yang berfokus pada rantai nilai komoditas agroforestry didorong melalui kendaraan sentra inkubasi,
sentra inovasi, serta sentra produksi. Contohnya, ada Kabupaten Siak dan Sintang yang mulai mengembangkan inovasinya dengan inovasi berbasis alam melalui produk bernilai tambah yang menyasar industri kesehatan. Kabupaten Musi Banyuasin dan Kapuas Hulu yang mendorong pengembangan industri berbasis kria dari pewarna alami bersumber dari tumbuhan hutan. Maupun pengembangan model berbasis alam dari Kabupaten Aceh Tamiang, Sanggau, Sigi, Gorontalo, dan Bone Bolango yang berfokus pada sektor agroforestry, pangan, kecantikan, hingga pariwisata. Portfolio ini telah menjadi modal bagi kabupaten untuk mendapatkan insentif dan pembiayaan yang inovatif dalam bentuk pendanaan campuran. Seperti didapatkannya komitmen investasi sebesar $22,7 juta untuk pengembangan komoditas berbasis agroforestry. Didapatkannya dana bagi hasil, dana reboisasi, atau DBHDR sebesar Rp53 miliar oleh Kabupaten Siak. Juga dana alokasi khusus UMKM sebesar Rp424 juta oleh Kabupaten Sigi. Pada akhirnya, modal kunci yang mendorong kabupaten berhasil menciptakan perubahan sistemik adalah dengan memastikan adanya transformasi individu berkualitas dan mandiri yang hidup dan tinggal di kabupaten. Saat ini semakin marak bermunculan champion orang muda lokal dan masyarakat adat yang mau bergerak bersama membangun daerahnya. Mereka adalah modal sumber daya manusia yang tak dapat ditawar. Akselerasi pemulihan ekonomi dan lingkungan di kabupaten akan semakin mungkin terwujud jika kian banyak orang muda, perempuan, dan manusia di daerah yang dipercaya untuk dapat bermimpi, membuat keputusan bersama dan menjalankan perannya untuk mengolah tanah, air, dan udaranya. Demi bersama menuju satu tujuan, mewujudkan kabupaten yang lestari dan mandiri, agar alam terjaga, masyarakat sejahtera.